Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah dasar dan proses pembelajaran matematika. Kali ini kita bertemu dalam keadaan daring karena pandemi masih belum berakhir. Untuk dasar dan proses pembelajaran matematika nanti, materi-materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama adalah tentang terminologi pembelajaran. Kemudian yang kedua, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran. Yang ketiga, model pembelajaran matematika. Sedangkan materi yang keempat nanti yang kita pelajari adalah aplikasi model pembelajaran matematika di dalam pembelajaran sehari-hari. Yang kelima yaitu tentang pembelajaran matematika bermakna, dan yang keenam atau materi terakhir adalah keterampilan dasar mengajar. Ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah dasar dan proses pembelajaran matematika. Untuk itu nanti yang materi pertama ini terminologi pembelajaran nanti akan saya jelaskan, sedangkan materi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ini adalah nanti akan menjadi tugas kelompok. Tugas kelompok di mana nanti akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Kelompok pertama nanti membahas atau mempresentasikan tentang pendekatan dan metode pembelajaran. Kelompok yang kedua nanti membahas tentang model pembelajaran matematika. Kelompok yang ketiga yaitu aplikasi model pembelajaran matematika. Kelompok yang keempat pembelajaran matematika bermakna, dan kelompok kelima nanti keterampilan dasar mengajar. Akan tetapi dalam pengumpulan tugas semua kelompok tetap mengumpulkan tugasnya sama, hanya yang presentasi saja yang nanti saya sebutkan kelompoknya tadi. Untuk itu nanti kita akan membentuk kelompok pembelajaran. Untuk saya tentukan nanti materi mana yang akan dipresentasikan. Terminologi pembelajaran. Dalam dunia pendidikan terdapat beberapa komponen, dan itu semua menjadi berjalannya proses pendidikan. Di antaranya yaitu ada peserta didik, kemudian guru, kemudian yang ketiga adalah sarana dan prasarana serta sebagainya. Nah, terkait dengan sarana prasarana, selain yang berbentuk fisik, nanti juga ada yang dijadikan patokan sehingga tujuan pendidikan atau pembelajaran bisa tercapai. Jadi sarana tadi selain fisik bisa juga adanya model, pendekatan, strategi, metode, taktik dalam pembelajaran. Ini kita masukkan dalam sarana yang bukan fisik. Dari ketiga komponen ini nanti maka akan berjalannya suatu proses yang dinamakan proses pendidikan. Jadi di dalam proses pendidikan itu nanti akan ada peserta didik, guru, sarana prasarana. Nah, semuanya itu menjadi satu komponen atau suatu sistem di dalam proses pendidikan. Pas tadi selain secara fisik juga ada cara, yaitu tadi metode, model, pendekatan, teknik, dan taktik dalam pembelajaran.
Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Kemudian dari guru ya, dari guru itu ada istilah pembelajaran dan pengajaran. Pembelajaran dan pengajaran ini merupakan istilah yang berbeda atau tidak sama. Jadi antara pembelajaran dan pengajaran itu tidak sama. Apa pembelajaran dan apa pengajaran itu kita bahas satu persatu. Kalau pengajaran itu merupakan instruksional, jadi lebih mengarah pada pemberian pengetahuan dari guru kepada siswa yang kadangkala berlangsung secara sepihak. Jadi guru hanya memberikan pengetahuannya saja kepada siswa tanpa ada proses. Sedangkan pembelajaran atau learning itu yaitu kegiatan yang berusaha untuk membelajarkan siswa secara terintegrasi dengan memperhitungkan faktor lingkungan belajar, karakteristik siswa, karakteristik bidang studi, serta berbagai strategi pembelajaran, baik penyampaian, pengelolaan maupun pengorganisasian pembelajaran. Jadi pembelajaran itu lebih kompleks dan banyak proses di situ yang melibatkan siswa. Dan kalau pengajaran itu hanya oper pengetahuan saja, jadi transfer pengetahuan dari guru kepada siswa. 5 prinsip yang mendasari pengertian pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran sebagai usaha untuk memperoleh perubahan perilaku. Perilaku apa? Nah, perilaku di sini bisa dari kurang baik menjadi baik, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Jadi ada perubahan di sini. Itu setelah memperoleh pembelajaran, maka perilakunya berubah dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara keseluruhan. Jadi hasil pembelajaran nanti ditandai berhasil atau tidaknya ditandai dengan perubahan perilaku secara keseluruhan. Jadi kalau sudah ada perubahan perilaku dari tidak bisa menjadi bisa, berarti hasil pembelajarannya sudah berhasil. Yang ketiga, pembelajaran itu merupakan suatu proses. Seperti saya jelaskan di awal tadi pada penjelasan pembelajaran. Pembelajaran itu suatu proses di mana di situ ada proses membelajarkan siswa dengan berbagai strategi, model, pendekatan, dan teknik, serta butuh sarana dan prasarana. Jadi proses yang kompleks untuk pembelajaran. Yang keempat, proses pembelajaran terjadi karena adanya sesuatu yang mendorong dan adanya sesuatu tujuan yang akan dicapai. Makanya dalam pembelajaran itu harus ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Sehingga proses pembelajaran ini bisa berjalan karena adanya tujuan tersebut. Sedangkan yang kelima, prinsip yang kelima, pembelajaran merupakan bentuk pengalaman. Jadi pengalaman peserta didik atau siswa di dalam belajar itu merupakan pengalaman. Jadi aktivitas-aktivitas yang dialami oleh peserta didik di dalam belajar inilah yang disebut pengalaman belajar atau disebut dengan pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran matematika ini kita memerlukan sebuah strategi pembelajaran. Mulanya strategi ini digunakan istilah dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Strateginya bagaimana? Maka dalam peperangan dibutuhkan pemimpin yang ahli strategi. Nah, dalam kaitannya dengan pembelajaran,
maka strategi yang dimaksud di sini adalah memperhitungkan berbagai komponen dan faktor baik dari dalam maupun luar untuk melakukan pembelajaran. Jadi dalam strategi pembelajaran nanti ini, kalau kita mau mengadakan strategi pembelajaran itu, model pembelajaran yang digunakan apa, pendekatannya bagaimana, kemudian tekniknya bagaimana, metode yang digunakan apa. Nah, ini termasuk pengaturan strategi pembelajaran oleh seorang guru. Nah, kalau dalam dunia pendidikan itu strategi diartikan sebagai a plan, method, or series or activities designed to achieve a particular educational goal. Jadi strategi pembelajaran bisa diartikan sebagai perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Maka siapa saja yang menjadi seorang pengajar sekaligus pendidik, nah dalam hal ini kita akan mengajarkan matematika, maka sangat perlu untuk memiliki strategi pembelajaran yang tepat. Sehingga strategi pembelajaran matematika adalah perencanaan dan tindakan yang cermat mengenai kegiatan pembelajaran agar kompetensi yang diharapkan dapat tercapai, yakni model pembelajaran yang digunakan apa, pendekatannya apa, metodenya apa, dan teknik kalau perlu taktik juga. Ya. Sehingga nanti proses belajar mengajar matematika ini menjadi lancar. Nah, dan jadi dapat disimpulkan nanti yang dimaksud strategi pembelajaran adalah suatu cara atau metode yang dilakukan oleh pendidik, dalam hal ini guru, terhadap peserta didik, dalam hal ini murid, dalam upaya terjadinya perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan motorik secara berkesinambungan. Jadi perubahan perilakunya adalah pada aspek kognitif, pengetahuannya, afektif sikapnya, dan motorik keterampilannya. Ini nanti di dalam pembelajaran ada 3 aspek yang dituju atau dinilai nanti. Strategi belajar mengajar matematika. Tadi sudah saya katakan bahwa strategi diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular education goal. Jadi nanti perencanaan itu berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini yang patut dipahami nanti, bahwa didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, dalam hal ini pembelajaran matematika, maka tujuan pembelajaran di dalam matematika. Nah, strategi pembelajaran matematika ini nanti adalah perencanaan dan tindakan yang cermat mengenai kegiatan pembelajaran agar kompetensi yang diharapkan tercapai, yakni dalam pembelajaran matematika yang dikembangkan adalah bagaimana membuat siswa bisa menjadi aktif. Kalau istilah sekarang belajar itu menggunakan real words, jadi dari dunia nyata, maka kita akan jadikan pelajaran matematika. Tahapan pembelajaran secara umum dalam strategi pembelajaran ada 3 tahapan pokok yang harus diperhatikan dan diterapkan. Di antaranya tahap pemula. Tahap pemula atau biasa disebut dengan pra-instruksional, yaitu kegiatan yang dilakukan guru memeriksa kehadiran siswa, pretest, menanyakan materi sebelumnya, dan apersepsi, yaitu mengulas kembali secara singkat materi yang telah dipelajari sebelumnya. Atau dalam langkah-langkah pembelajaran itu disebut dengan tahap pendahuluan. Jadi dalam tahap pendahuluan nanti guru itu memeriksa kehadiran siswa, siapa yang hadir, tidak hadir,
kemudian bisa pretest secara lisan tentang materi sebelumnya dan apersepsi, mengulas secara singkat materi sebelumnya serta menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. Sedangkan tahap kedua, tahap pengajaran, yaitu instruksional, ini adalah merupakan kegiatan inti, yaitu kegiatan yang dilakukan guru dengan menjelaskan tujuan pengajaran siswa, menuliskan pokok-pokok materi yang telah ditulis, menggunakan alat peraga, dan menyimpulkan hasil pembahasan dari semua materi. Di sini guru nanti menjelaskan materi inti dengan berbagai metode dan pendekatan, bisa juga menggunakan media atau alat peraga. Tahap yang ketiga yaitu tahap penilaian dan tindak lanjut atau evaluasi. Nah, di sini guru nanti mengajukan pertanyaan pada siswa tentang materi yang barusan telah dibahas. Kemudian setelah itu baru terlihat mana yang sudah tercapai dan mana yang belum tercapai. Apabila masih banyak yang belum tercapai, maka guru mengulas kembali materi yang belum dikuasai siswa. Kemudian memberikan tugas atau pekerjaan rumah pada siswa untuk penguatan dan menginformasikan materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Ini 3 tahapan di dalam pembelajaran. Hingga proses belajar mengajar nanti harus menempuh 3 tahapan tersebut yang saling berkaitan dan berurutan. Jadi ada tahap pendahuluan, pemanasan itu, terus kegiatan inti, dan tahap penilaian dan tindak lanjut, atau biasa disebut tindakan tahap penutup. Nah, nanti pada tahap instruksional ini, guru dapat menggunakan beberapa model atau pendekatan mengajar seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, pendekatan mengajar itu umumnya nanti ada di antara 2 kutub, yakni kutub yang berorientasi kepada guru dan kutub yang berorientasi kepada siswa. Mana yang lebih baik? Semuanya sama-sama baiknya, melihat situasi dan kondisi peserta didik yang akan dihadapi. Karena yang tahu kondisinya adalah guru sendiri. Kalau yang berorientasi kepada guru, maka modelnya adalah expository atau model informasi, ceramah di sini. Tapi expository ini ceramah tapi tetap melibatkan siswa dengan tanya jawab. Ini namanya pakai expository. Ini semuanya berorientasi kepada guru, jadi guru segala-galanya di sini. Nah, ini biasanya digunakan apabila kemampuan siswanya rendah. Kemudian berorientasi kepada siswa, ini biasanya menggunakan model inquiry, penemuan, model interaksi sosial berkelompok. Nah, ini apabila siswanya standar menengah ke atas kemampuannya, bisa menggunakan model berbasis kepada siswa, karena nanti di sini siswa akan menemukan sendiri pengetahuannya. Nah, jadi mana yang lebih baik tergantung situasi dan kondisi siswanya bagaimana. Tidak ada yang baik di dalam pembelajaran. Semuanya punya kelemahan dan semuanya punya kelebihan. Nah, komponen-komponen strategi pembelajaran. Menurut Dick Carey menyebutkan adanya 5 komponen umum strategi pembelajaran. Jadi di sini sudah dijelaskan komponennya itu, yaitu yang pertama kegiatan pembelajaran pendahuluan, kemudian ada penyampaian informasi, kegiatan inti tadi, ada partisipasi peserta didik, artinya siswa tidak hanya menerima informasi saja, tetapi di sini siswa dilibatkan dalam penyampaian informasi tersebut. Yang keempat ada tes
untuk mengukur ketercapaian informasi tadi. Sudah dipahami apa belum? Dan yang kelima, kegiatan tindak lanjut. Ini menindaklanjuti dari hasil tes. Apabila masih ada yang kurang, maka kita perlukan remedi. Nah, kriteria dalam strategi pembelajaran, jadi pemilihan strategi pembelajaran hendaknya ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, orientasi strategi pada tugas pembelajaran. Yang kedua, relevan dengan materi pembelajaran. Ya, strateginya tadi harus berorientasi pada pembelajarannya, kemudian materinya relevan. Ya. Yang ketiga, metode dan teknik itu difokuskan pada tujuan yang ingin dicapai. Jadi tujuan belajarannya apa, maka metode dan tekniknya itu berbeda-beda sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, media pembelajaran digunakan dapat merangsang indera peserta didik. Artinya kalau kita memakai media, maka harus bisa membuat rasa curiosity atau rasa ingin tahu, sehingga merangsang indera dari peserta didik. Nah, untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, maka pemilihan strategi pembelajaran ini nanti berdasarkan kriteria yang pertama, yaitu orientasi strategi pada tugas pembelajaran. Ini tadi, ini sudah ya. Dan tadi sudah jelaskan. Nah, sekarang 7 indikator untuk menunjukkan bahwa pembelajaran itu efektif. Jadi ada 7 indikator. Ini adalah menurut Watuba and Wright. Ini ada 7 indikatornya. Yang pertama, pengorganisasian pembelajaran dengan baik, komunikasi secara efektif, penguasaan dan antusiasme dalam mata pelajaran, sikap positif terhadap peserta didik, pemberian ujian dan nilai yang adil, keluasan dalam pendekatan pembelajaran, dan hasil belajar peserta didik yang baik. Ini merupakan indikator bahwa pembelajaran itu adalah efektif apabila memenuhi 7 indikator ini. Nah, sekarang jenis-jenis strategi pembelajaran. Nah, atas dasar pertimbangan tertentu, strategi pembelajaran terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya yaitu atas dasar pertimbangan proses pengelolaan pesan. Nah, dalam proses pengelolaan pesan ada 2 strategi, yaitu deduktif dan induktif. Deduktif itu dari umum ke khusus, induktif dari khusus ke umum. Kemudian yang kedua dari pengelolaan pesan ada 2, yaitu ekspositorik dan heuristik. Kalau ekspositorik itu seperti tadi kita jelaskan, pembelajaran ekspositorik yaitu ceramah. Jadi kita banyak menggunakan verbal ini menjelaskan, ya, pakai verbal dalam pengelolaan pesannya. Sedangkan heuristik ini menemukan, dari bahasa Yunani. Kalau heuristik berarti menemukan sendiri, kalau ini dari informasi dari guru, ekspositorik ini menemukan. Jadi 2. Yang 3, pengaturan guru. Pengaturan guru ini yaitu strategi guru itu bagaimana nanti, ya, menggunakan strategi apa, model pembelajarannya apa, atau yang kedua strategi pengajarannya secara bergu. Jadi ada strategi seorang guru dan strategi pengajaran bergu atau team teaching, biasanya disebut team teaching. Kemudian dari jumlah siswa untuk strategi pembelajaran ini, maka dilihat pembelajarannya klasikal, kelompok kecil, atau individu. Ya.
Kalau secara klasikal kita tidak bisa mengajar seperti saat mengajar individu karena kemampuan siswa itu berbeda-beda. Maka kalau kita mengajar klasikal nanti kita kelompokkan siswa menjadi 3 kelompok saja. Kelompok berkemampuan tinggi, sedang, dan kemampuan rendah. Jadi bisa meminimalisir dari klasikal karena kalau kita mengajar 32 siswa maka kita akan berhadapan dengan karakteristik 32 siswa. Maka untuk mengelompokkan secara klasikal dibuat disederhanakan menjadi 3 tadi, yang kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian atau membentuk kelompok-kelompok kecil di mana setiap kelompok ini nanti ada pemimpin kelompok yang merupakan sebagai tutor sebayanya nanti di dalam kelompok kecil, atau pembelajaran individu. Kalau kita mengajar secara klasikal, kita strateginya individu ini sulit dilaksanakan. Nah, interaksi antara guru dan siswa ini ada bisa tatap muka atau pengajaran melalui media. Seperti saat ini kita pengajarannya melalui media, jadi tidak tatap muka. Nah, ini jenis-jenis strategi pembelajaran. Jadi nanti guru tidak langsung kontak dengan siswa tapi melalui media. Sekarang dikenal dengan pembelajaran daring. Kalau dulu hanya teori saja, sekarang menjadi kenyataan dengan adanya pandemi ini. Terima kasih. Itu adalah terminologi tentang pembelajaran. Mudah-mudahan materi yang pertama ini bermanfaat. Untuk selanjutnya, kalian segera membentuk kelompok dan mengirimkan hasil kelompoknya untuk ditentukan presentasi masing-masing kelompok. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.